Brand IEM buat musisi bikin headset gaming. Kira-kira racikannya pas gak ya? Apakah aneh jadinya? Yuk kita bahas, ini dia Kinera Celes Origin. Secara desain sih headset ini udah punya ciri khasnya sendiri tuh. Dengan bentuknya belah ketupat gitu, unik kan ya. Biasanya kan headset gaming bentuknya entah kotak ataupun bulat, malah ini belah ketupat tuh. Tapi tenang ya, secara shape ini masih cukup mirip kok dengan feel yang bentuknya kotak gitu. Jadi daun telinga kita tuh nggak bakal kelipat dan pas lah di kuping kita jadinya. Brandingan earcupnya juga cukup pas ya, nggak terlalu lebay dan nggak terlalu norak. Tapi secara brandingannya juga cukup ini ya, artis banget ya. Lanjut ke bagian bahannya, untuk headbandnya ini pakai bahan kain, terus kita juga bisa adjust sesuai bentuk kepala kita. Sedangkan aircupnya ini layer depannya itu kulit, terus bagian luarnya itu pakai bahan kain, jadi serasa dua lapis gitu loh. Itu ada alasannya kenapa dibikin dua lapis ya, nanti gue jelasin ya. Soal clamping dan headbandnya ini gak neken ataupun bikin gak nyaman gitu. So udah cukup enak buat dipakai lama-lama berjam-jam gitu, aman lah. Oh ya, hampir kelupaan, tombol-tombolnya itu bersih, gak ada di bagian headset tapi malah di kabelnya. Jadi ada audio controller di bagian kabel. Pada audio controllernya kalian bisa set volume, mute mic, profil audio, dan juga microphone boost button. Gue sedikit jelasin ya soal profil audio yang bisa kalian cetekin itu. Jadi dia bakal ada gaming mode, si detailnya tuh lebih kenceng dan bassnya juga tentunya pasti lebih kenceng buat bisa dapetin suara step. Music mode yang standar dan balance aja. Sedangkan movie mode itu lebih cempreng dikit dan ya lebih ngebass juga jadinya. Untuk bahan kabelnya sih udah aman ya, karena udah braided, jadi udah cukup lama lah jangka pakainya. Menurut gua nih, selain jangka panjang kabelnya ini ya, di headset ini cukup gila dan gak waras memang fitur-fiturnya ini. Karena menurut klaimnya Kinera Celes ini ya, mereka tuh udah tes dan beberapa hal tuh kayaknya aman-aman aja di headset ini tuh. Mulai dari high temperature storage test, low temperature storage test, constant temperature humidity storage test, aging test, salt spray test, drop test, packaging drop test, full box drop test, adhesion test, cable swing test. Buat yang nggak bisa bahasa Inggris, gue bakal taruh translatannya itu pada saat gue ngomongin itu ya. Yang gue paling gokil dan gak masuk akal tuh di bagian salt spray sama low temperature sama high temperaturnya sih. Jadi artinya si headset ini tuh bisa tahan di berbagai kondisi walaupun dia pakai bahan kulit tuh. Mau dia kondisinya lembab, panas, dingin, itu aman semua. Gila gak? Kita lanjut ke bagian mic-nya ya. Mic-nya ini tipe yang udah di disable dan lentur gitu. Jadi kalian punya kebebasan tuh mau pakai mic-nya atau enggak. Setelah kita udah bahas desain dari mic-nya, penasaran gak sih sama hasil suara dari mic-nya sendiri? Dan mari kita dengar sama-sama hasil suara dari mic-nya sebagai berikut. Seperti ini yang kalian bisa dengar hasil suara dari mic-nya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut gua hasil suaranya sih udah cukup jernih dan jelas banget ya. Untuk noise reduction-nya juga udah cukup oke. Karena dia pakai omnidirectional, mungkin jadi ya suara-suara noise di belakang ini nggak kedengeran ya. Dan sebenarnya itu kan juga ada kipas di situ bunyinya. Gue sengaja nyalain biar ngetes. Ternyata pas gue dengar hasilnya nggak masuk tuh suara kipasnya. Cukup oke nih buat noise reductionnya. Nah, selain pakai noise reduction yang omnidirectional polar patternnya itu, kita ini juga punya tombol mikrofon booster ya. Nah, pada saat gue pencet, ini kalian bisa dengar hasil suaranya. Kalau di boost, dia bakal lebih fokus ke gua sih suaranya, dan suara development nggak ada. Tapi kalau misalnya kayak ada suara orang gitu ya, dia bisa lebih gimana ya, fokusnya ke arah gua, suaranya yang lebih deket tuh yang lebih dikerasin sama dia, jadinya gitu. Gitu sistem cara mikrofon boostnya. So bagaimana menurut kalian untuk suaranya? Apakah ada headset yang gaming dengan harga yang sejenis tapi punya mic yang lebih bagus? Coba share dong. Soal hasil mic ini udah cukup oke ya. Headsetnya ini bagaimana hasil suaranya? Penasaran gak sih? Kalau menurut gua ini gila banget buat sebuah headset gaming. Biasanya ini fitur ada di headset biasa aja. Entah headset musik ataupun malah headset yang ya buat denger lagu malah ya. Sebenarnya dari yang gue jelasin dari profilnya itu udah tau lah kalian bagaimana kualitas suaranya itu. Karena kan tiap profil beda-beda, dominan bassnya beda-beda ya. Tapi ini headset tuh punya software sendiri buat kalian atur secara custom. Gila gak? Custom sendiri. Dan bisa nyesuaiin kemauan kalian gitu.
Emang harganya kira-kira bakal semahal apa? Kan bisa custom-custom, biasanya sebuah headset yang bisa custom-custom, RGB-nya ada, dan hampir semua fitur lengkap. Dari bahan dan durability-nya juga udah approve banget. Mahal ya tentunya pastinya ya. Tapi gua salah, ternyata headset Celes Origin ini cuma dibanderol dengan harga 1,4 jutaan aja. Sama harganya dengan headset-headset gaming di luar sana yang brand-brandnya udah ternama gitu. Jadi ya kalau kalian mau ngincar gaming plus denger lagu yang nyaman, ini headset sih gila banget. Kalau gue mau sebut minusnya juga gue bingung, karena ini suaranya tergantung kalian nih ya, kalian bisa customize sendiri. Jadi itu plus minus. Yang bisa customize ya tentu bisa dapat hasil yang bagus, yang nggak bisa customize ngikut apa adanya aja, tapi itu juga udah cukup oke tuh, mau dia ngegame ataupun lain-lainnya. Kalau dibandingin dengan headset gaming yang fix audionya, ini tentu udah menang lah ya. Ya udahlah, kayaknya udah gak ada lagi yang perlu diragukan dari headset ini deh. So mungkin segitu dulu untuk pembahasan gua kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, dan kasih tahu gua produk apa lagi yang kalian pengen gua bahas. Segitu dulu, gua Mike dulu diri. Bye bye.